kamu masuk surga, karena itu berdosa. Jadi agama dipakai alat untuk kekuasaan. Jadi para penguasa, para pemilik modal, itu untuk menyelesaikan proyek. Sehingga para proletariat tidak punya daya apa-apa. Hanya agama itu dijadikan oleh kaum buruh itu sebagai tempat pelarian, tempat berkeluh kesah untuk menghibur diri. Tapi kemudian besok pagi bangun, bekerja lagi. Pagi, sore pulang, berkeluh kesah lagi di agama. Cuma itu. Makanya keluarlah pendapatnya Karl Marx mengatakan agama tidak lebih seperti candu bagi orang-orang proletariat. Tapi bagi orang-orang penguasa, agama menjadi alat mereka untuk menindas. Makanya dia sangat tidak setuju sekali adanya sistem kapitalis di dunia. Makanya muncul di dunia itu dua sistem besar. Ada kapitalis, ada sosialis. Sosialis itulah diambil dari pemikiran-pemikirannya Karl Marx. Di negara sosialis itu tidak terlalu mengagung-agungkan hak milik. Ada negara sosialis yang mengakui hak milik tapi terbatas. Ada di negara komunis malah hak milik ditiadakan sama sekali. Semua yang ada adalah milik bersama. Itu negara komunis. Dibedakan ya. Jadi pemikiran Karl Marx itu menjadi dua bentuk. Ada sosialis, ada negara sosialis, ada negara komunis. Berbeda. Yang merubah pemikiran Karl Marx menjadi komunis itu adalah Stalin dan Lenin di Rusia waktu itu. Dia yang merombak pemikiran-pemikiran Hegel. Jadi kan Karl Marx itu kan teman baik itu Hegel. Friedrich Hegel itu yang menerjemah, yang mengediting karya-karya Karl Marx itu menjadi sebuah sebuah doktrin dalam kehidupan. Nah, si Lenin dan Stalin ini penguasa Rusia waktu itu, dia mencoba membuat itu menjadi satu partai yang kita kenal dengan partai komunis sekarang. Nah, memang di dalam teorinya, dalam bukunya Das Kapital, Karl Marx mengatakan bahwa kelas itu bisa dirubah, nasib manusia itu bisa dirubah dengan bergerak bersama-sama, melakukan demo besar-besaran, melakukan revolusi. Nah, ditumpangkanlah teori itu oleh Stalin dan Lenin untuk memberontak di Rusia, membentuk negara Uni Soviet. Sehingga banyak negara-negara Islam yang mereka caplok, misalnya seperti Kyrgyzstan, apalagi yang Tanjung itu semua tadinya negara Islam, tapi ditakluk oleh Uni Soviet dengan partai komunis itu menjadi Uni Soviet. Kemudian kira-kira tahun berapa kemarin itu tahun 90 berapa saya lupa, Gorbachev menjadi penguasa Rusia naik dan dia menggelontorkan program Perestroika dan Glasnost. Di situ mulai hancurnya Partai Komunis Rusia. Sehingga Rusia hanya bubar, kemudian Uni Soviet tadi bubar, menjadi sekarang Republik Rusia. Sehingga negara-negara yang tadi yang caplok memerdekakan diri masing-masing. Balukistan, misalnya, Kyrgyzstan, kemudian banyak sekali di Chechnya, itu mereka memisahkan diri dari Uni Soviet. Jadi kan negara sendiri. Yang tadi memang mereka berdiri sendiri, tapi dicaplok oleh Uni Soviet untuk menjadi Uni Soviet. Sekarang bubar itu karena ada program Perestroika dan Glasnost, artinya reformasi di Rusia yang akhirnya komunis bubar dan tidak laku lagi di Rusia. Karena itu program yang kurang bagus kalau misalnya, karena menghilangkan hak milik, kemudian mengontrol semua aparat pemerintahan di sana sesuai dengan kehendak Partai Politburo Partai Komunis. Jadi yang masih bertahan adalah di Cina, komunis, masih bertahan juga di Korea Utara dan negara-negara Amerika Latin, Kuba misalnya,
Ada beberapa negara, tinggal itu yang mempertahankan Partai Komunis. Partai Komunis Jerman juga bubar. Jerman Utara waktu itu adalah Partai Komunis. Kemudian bersatu lagi dengan Jerman, mereka bubar bersamaan juga dengan bubarnya Uni Soviet. Itu latar belakangnya, sosiologi. Nah, kemudian muncul antropologi kemudian, karena ada gejala-gejala fenomena budaya yang mencuat, kemudian mencoba dilihat, didekati dengan sosiologi tidak cocok. Maka muncul ilmu baru dengan antropologi. Antropologi juga banyak cabangnya. Ada antropologi sosial, ada antropologi budaya, ada antropologi murni, ada antropologi terapan. Makanya ketika kalau namanya penggalian situs di mana kita sering dengar itu adalah antropologi budaya yang mengeluarkan situs itu mengetahui bahwa itu dari peradaban tahun berapa, oleh peradaban bangsa apa ketika itu. Itu namanya antropologi. Ya. Nah, kemudian antropologi dan sosiologi ini kemudian dibawa oleh Weber dan Karl Marx serta Emil Durkheim ini menjadi sosiologi agama dan antropologi agama. Karena dalam persinggungan sehari-harinya, sosiologi itu seringkali bertemu dengan nilai-nilai agama. Gitu. Jadi dalam penelitian mereka seringkali masalah purba atau masalah pedalaman itu hidup dalam kepercayaan keagamaan. Oleh karena itu maka saya jelaskan di sini bahwa antropologi dan sosiologi agama ini tidak membicarakan bahwa agama itu benar, agama ini tidak benar. Bukan itu pilihan kita. Kita tidak bicara itu. Kita bicara agama sebagai fenomena budaya. Itu yang kita kaji di sini. Jadi misalnya kita tidak bicara tentang agama Islam, agama Kristen, agama agama enggak. Agama sebagai kepercayaan manusia. Itu yang kita bicara. Ya. Bukan ini agama langit, bukan, itu bukan. Karena itu ada bidangnya lain, ada nama ilmu kalam, teologi, ada usul fikih, ada lagi ilmu tafsir gitu. Jadi itu bukan bidang kita. Bidang kita adalah membicarakan agama sebagai manifestasi dari kepercayaan manusia. Apakah agama itu benar atau salah? Itu tidak kita kaji sih. Karena menurut Emil Durkheim, agama itu syaratnya 3. 1, ada sesuatu yang disakralkan, yang disucikan, yang kita dipercaya bahwa dia suci, dia sakral. Yang kedua, ada tata cara atau upacara menyembah atau mengabdi pada yang sakral. Yang ketiga, ada pengikutnya. Itu bisa dikatakan sebuah agama. Apakah pengikut itu 5 orang, 6 orang, itu bukan urusan. Yang dikatakan agama dalam sosiologi adalah itu tadi. Ada sesuatu yang disakralkan, yang dipercaya itu suci, kemudian ada tata cara dalam menyembahnya, kemudian ada pengikutnya. Itu sebuah agama. Menurut kacamata sosiologi. Kalau antropologi agama, bidangnya beda lagi. Karena manusia itu hidup tidak bisa lepas dari kebudayaan. Kebiasaan atau tradisi atau sesuatu yang dibuat kemudian menjadi hal yang baru, gitu ya. Jadi kalau kita ambil dari dasar asal kata sosiologi adalah sosius dan logos. Sosius adalah teman atau kawan dari bahasa Yunani, bahasa Latin. Sosius artinya kawan atau teman. Logos artinya ilmu. Jadi ilmu tentang pertemanan atau perkawanan. Secara istilah, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat itu berkembang, bagaimana masyarakat itu saling berinteraksi dengan sesama mereka, kemudian berkembang lagi menjadi ada struktur masyarakat, ada lapisan masyarakat, ada fakta sosial masyarakat.
ada tindakan sosial masyarakat, ada konstruksi masyarakat, ada patologi sosial atau penyakit sosial, ada konflik sosial, ada integrasi sosial. Itu kajian dari sosiologi. Tetapi ketika sosiologi dibawa ke ranah agama oleh tiga tokoh tadi itu, yang tadi saya bilang itu bersinggungan dengan nilai-nilai agama, kepercayaan mereka. Dan itu menjadi sosiologi agama. Jadi interaksi masyarakat dengan masyarakat itu dilihat dari segi moralitas agamanya. Sekarang kita ambil contoh misalnya. Apakah agama itu bisa menyelesaikan seluruh masyarakat, kehidupan masyarakat? Sekarang saya tanya, ada satu orang, si A, katakan kita si A, atau si Budi lah, si Budi. Si Budi ini tidak percaya pada agama. Otomatis dari kecil dia tidak beragama. Kemudian dia juga tidak percaya pada Tuhan. Apalagi nilai-nilai ajarannya. Pada Tuhan aja nggak percaya. Ya. Nah, ketika dia di kamarnya, dia bisa bebas nilai. Tidak ada yang menilai. Dia mau jungkir balik, dia nggak mau pakai baju, dia mau joget-joget, dia mau apa-apa, nggak ada nilai di situ. Tetapi begitu dia keluar kamar, masuk ke jalan raya misalnya, apakah dia berani tidak berpakaian sama sekali? Berani nggak? Enggak. Enggak, Pak. Tidak. Artinya nilai agama itu datang kemudian. Yang sudah ada di situ di masyarakat itu adalah fakta sosial atau moralitas sosial yang disepakati oleh masyarakat. Artinya, kalau kita lihat dari situ, ketemu bahwa kenapa Allah tidak mengutus Nabi itu membuat moral baru, membuat tatanan baru, tapi buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, memperbaiki, bukan membuat moral baru. Karena ketika Islam datang ke Arab, Jahiliyah waktu itu, di sana sudah ada moralitas sudah ada. Cuma mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan. Misalnya, kalau contoh, budaya berkorban di masyarakat Jahiliyah, ketika Nabi belum diutus jadi Rasul, itu sudah ada. Cuma mungkin cara dan apa yang dikorbankan itu tidak bagus. Mereka mengorbankan anak kecil, bayi yang suci. Itu kan tidak boleh, berlebihan kan? Lebay kata kalau kami. Maka Islam datang disempurnakan, bukan orang yang dikorbankan, tetapi adalah cukup binatang ternak. Kemudian sebelum Islam datang, mereka juga sudah berpuasa orang Jahiliyah. Tapi berpuasanya itu kalau ada hajat, misalnya mau ulang tahun, mau anak baru lahir, itu berpuasa mereka. Tapi puasa mereka itu mungkin 24 jam tidak makan, tidak minum. Nah, waktu puasa itu sudah ada. Apalagi memuliakan tamu. Sebelum Islam datang, orang Arab sangat memuliakan tamu. Cuman mungkin berlebihan bentuknya. Mereka sampai utang-utangan, sampai terjerat utang setelah tamunya pulang gitu. Nah, itu disempurnakan oleh Islam. Kan nggak bisa begitu, semampunya aja. Dan yang penting semangatnya adalah memuliakan tamu. Apalagi? Cari. Berkorban. Memuliakan tamu. Apalagi lagi? Memuliakan perempuan. Sebelum Islam datang, perempuan itu hampir tidak ada harganya. Bisa diperjualbelikan atau ganti-ganti gitu. Nah, Islam datang untuk menyempurnakan. Justru perempuan itu di tempat terhormat tempatnya. Maka seperti itu. Gitu kan? Nah, tetapi pemulihan perempuan di sebelum Islam datang itu sudah ada.
Tapi dipandang dari harkat ningratnya. Misalnya Siti Khadijah itu sangat dihormati pada zaman jahiliyah karena dia orang kaya, dia bangsawan, cuma itu. Jadi Islam datang menyempurnakan, nggak lihat dari hartanya, tidak lihat dari bangsawannya, tapi dilihat dari harkat manusiaan wanita. Artinya Islam juga menghargai sesuatu yang sebelum Islam datang. Ya. Yang Islam merubah secara radikal adalah mungkin membunuh manusia atau perempuan atau anak bayi. Tapi yang dirubah secara gradual, secara perlahan-lahan adalah budaya minumnya orang Arab, budaya maboknya. Karena orang Arab itu dapat duit lebih dikit mabok, dapat kabar gembira sedikit mabok, anaknya lulus ini mabok, anaknya untung dagang mabok, apa aja pasti mabok. Itu sudah budaya mereka. Nah, itu tidak gampang merubahnya. Memerlukan 4 ayat dulu baru berubah. Ini secara gradual, secara berangsur-angsur. Nah, itu semua ini adalah sosiologi. Itu kajian sosiologi. Kalau kita mau menafsirkan misalnya surah Al-Kahfi, tidak punya latar belakang sekali tentang sosiologi atau antropologi. Bagaimana kita bisa menafsirkan? Buahnya itu di mana? Bentuknya kayak apa? Kenapa anjing itu ada di situ sampai tulang-tulangnya tidak berserakat? Itu kan kajian-kajian arkeologi dan antropologi. Karena arkeologi itu turun dari mata kuliah mata rantai dari antropologi. Kemudian muncul cabangnya itu arkeologi. Nah, kalau kita mengerti latar belakang itu, kita bisa menafsirkan surat At-Kahfi itu dengan baik. Pemuda-pemuda itu ada di gua itu, kenapa dia bisa tahan lama, apa udara di situ bisa membantu dia untuk tetap hidup sampai ratusan tahun. Nah, itu cuma pendekatan-pendekatannya ilmiah dan psikologi dan arkeologi serta antropologi. Itu kan budaya sih. Misalnya kita ingin menafsirkan perahunya Nabi Nuh. Nah, kalau kita tidak tahu setting sejarah ketika itu, bagaimana masyarakat Nabi Nuh itu hidup, bagaimana peraturan di lingkup mereka waktu itu, nah, kita akan susah menafsirkan dengan baik tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh atau Nabi Sulaiman. Misalnya. Kita tidak punya latar belakang tentang psikologi dan teologi. Kita akan gampang menafsirkan itu semua. Nah, dengan adanya bekal itu, kita bisa menafsirkan Al-Quran dengan asbabun nuzulnya itu, peristiwa-peristiwa yang memilih Al-Quran, kita bisa dekati secara sosiologis dan antropologis. Itu gunanya. Jadi besar sekali manfaatnya mempelajari ini. Sayangnya di itu cuma 1 semester ini. Nanti semester 4-nya itu adalah pendalaman dari teori sosiologi itu. Misalnya bagaimana teorinya Emil Durkheim, bagaimana teorinya Edward Bernard Taylor, bagaimana teorinya Ibnu Khaldun, bagaimana teorinya Auguste Comte, bagaimana teorinya Karl Marx. Itu yang kita pelajari supaya lebih mendalam lagi tentang apa itu sosiologi agama, apa itu antropologi agama. Jadi sosiologi agama itu kepada perkembangan masyarakatnya, antropologi agama itu kepada kebudayaan masyarakatnya itu. Jadi kalau kita analogi dengan tanaman, sosiologi itu adalah lahan tempat bertanamnya kebudayaan. Tanamannya itu adalah antropologi, kajian antropologi. Kebudayaan itu nggak bisa hidup kalau nggak ada masyarakat. Bagaimana kebudayaan itu bisa lahir kalau masyarakatnya nggak ada? Ya, jadi itu adalah hubungan. Kalau kita peras lagi, sosiologi, antropologi, dan agama itu adalah masyarakat, kebudayaan, dan agama. Itu jadi gitu. Jadi simpel kan? Masyarakat itu sosiologi, agama ya agama,
Antropologi itu kebudayaannya. Jadi bagaimana hubungan hidup antara masyarakat, agama, dan kebudayaan. Itu yang kita pelajari di sosiologi dan antropologi agama ini. Jadi beragama tapi juga mengerti tentang kemasyarakatan, beragama juga mengerti tentang kebudayaan. Artinya Islam itu hanya memberikan satu prinsip dasar bahwa kita harus menutup aurat. Tapi dengan apa, seperti apa, bahan apa, dengan gaya mode apa, nah itu tidak diurus oleh agama. Itu diurus oleh kebudayaan. Makanya agama apapun di dunia ini tidak bisa lepas dari kebudayaan. Agama apapun yang berkembang di dunia ini tidak bisa lepas dari kemasyarakatan. Ummah itu kan masyarakat. Bagaimana pemahaman atau kepercayaan itu dilakukan secara jamaah. Itu kan masyarakat. Itu bidang sosiologi dan antropologi ada. Jadi kalau sosiologi itu sosis itu kawan, logos itu ilmu. Kalau antropologi itu antropos itu manusia, logos itu ilmu. Jadi yang satu tentang masyarakat, yang satu tentang manusia dan kebudayaannya, budaya. Kira-kira sampai di situ ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita beralih ke sesi lain. Tapi secara umum sudah nangkep ya, apa maksudnya mata kuliah ini sudah nangkep belum? Kalau yang tadi perhatikan pas sudah nangkep. Tapi kalau yang tadinya saya jelaskan itu ngantuk, nah itu pasti bingung. Ya orang ngantuk. Ini kita beralih sebentar ke ini ya, ke kontrak perkuliahan. Satu, kontrak perkuliahan kita adalah kehadiran kalian tidak boleh kurang dari 75%. Jadi minimal kehadiran itu 75%. Karena itu sudah tahu kan ya. Ini kan semester 3. Berarti tidak boleh izin atau alfa lebih dari 2 kali. Itu lebih dari 2 kali sudah lampu kuning. Kecuali sakit, kalau sakit nggak bisa kita itu. Karena siapa yang mau sakit? Ya. Sakit yang agak lama, atau sampai 2 kali pertemuan, itu harus disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter. Tanpa itu, hanya dihitung sehari itu aja. Kalau tidak menyertakan surat keterangan dokter. Kemudian, kalau ingin bicara, kalau ingin bertanya atau apa, harus minta izin dulu kepada siapa yang dianggap moderator di kuliah ini. Misalnya PJ-nya. PJ-nya Cindy Khairu. Kalian kontak dulu dengan Mbak Cindy-nya. Mbak Cindy, saya mau bertanya. Ini Mbak Cindy nanti yang ngomong sama saya. Jadi jangan semua ngomong, Pak. Itu kayak di pasar. Ya. Ada aturan mainnya ya. Misalnya Ziana mau ngomong, Mbak Cindy tolong saya mau ngomong nih. Jadi Mbak Cindy-nya, misalnya di chat aja ngomongnya. Jadi Mbak Cindy ngomong, Pak, sebentar Pak, ada yang mau bertanya. Ya, kalau nggak gitu, nanti sampai 5 orang, Pak, ngomong ribut jadi. Dan saya susah memilih salah satu. Nanti yang pilih yang ini tidak baik, yang tidak adil gitu. Jadi supaya kita enak suasananya, jadi melalui moderatornya PJ-nya sendiri. Kemudian setiap sesi kuliah, ini peraturan baru kemarin rapat kita dipanggil oleh dekan, rapat dosen, diharuskan setiap kuliah itu mahasiswa tidak boleh menutup videonya.
Bagi siapa yang menutup videonya selama kuliah, itu dianggap tidak hadir, absen. Gitu. Karena bisa saja dia buka videonya, dia pergi. Begitu mau habis, pulang. Gitu. Itu sama dengan nggak kuliah. Kan? Jadi udah di Zoom dengan kelas. Kalau kelas kan kelihatan sekali kalau dia nggak masuk. Kalau di Zoom bisa ditipu. Kayak desain. Ya, tidak ada gambarnya. Tapi ada di Zoom. Nah, itu dianggap pertemuan kedua itu dianggap tidak hadir. Jadi maaf saja nanti kalau misalnya saya hadir Pak, karena tidak buka videonya. Kecuali darurat ada kesalahan-kesalahan teknis atau gangguan-gangguan yang tidak bisa kita. Tapi itu juga jangan menjadi alasan gitu, ya. Itu kontrak perkuliahannya. Terus sekarang kita masuk ke tugas makalah. Tugas makalah kan sudah saya kirim ya, itunya sudah saya share form untuk coba siapa itunya Pak, operatornya. Tolong saya dijadikan fokus dulu. Mau share itu. Iya, baik, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini bisa lihat kan? Ini poinnya. Hari ini kita di sini nih. Tanggal 8 bulan 9 21. Sekarang kita ada di sini. Hari ini kita di poin ini. Mulai minggu depan kita masuk ke poin ini. Di sini kelompok 1. Nanti Cindy Khairu akan membagi 13 kelompok ini. 1 sampai kelompok 13. Bentuk tugasnya apakah berbentuk makalah atau PPT atau keduanya. Tadi sudah ada 2, 3B dan 3D itu bersepakat makalah dan PPT. PPT itu untuk nanti ketika mempresentasikan. Ya. Jadi ada makalah, ada juga PPT-nya. Nanti sudah dibagikan ini. Ini Cindy atau Cindy Khairu atau Cindy Nabila? Membagi. Cindy Khairu. Iya, Cindy Pak, Khairu. nanti. Ya. Misalnya berapa orang semuanya? 3 ini? 42 siswa, mahasiswa. 42 ya? Ya. 42 dibagi 13. Mungkin ada yang 3, ada yang 3, ada yang 4 ya. Iya. Jadi sini yang bagi, kemudian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Terus referensinya bisa dilihat di ini sudah cukup ya 17 ya. Jelas nanti kalau sudah diisi sininya di sebelah kiri ini kelompoknya nama-namanya nanti kirim ke Bapak di WA bisa. Kemudian Iya, Pak. apa nih maksudnya RPKS-nya. Ini RPKS-nya ini. Ini kan ada referensinya. Ini ada referensinya. Ini Max Weber, satu agama ada. Ada juga Dadang Kahmat ini.
ada sosiologi agama, ada juga sosiologi agama, potret agama dalam dinamika konflik, pluralisme dan mobilisasi. Ada Hendro Puspito, sosiologi agama Yogyakarta. Ada Jamari, agama dalam perspektif sosiologi. Jadi bisa ada sederajat ketika Protestan dan Katolik relasi dengan Islam Indonesia. Jadi kan ketika Protestan dan Katolik itu karyanya Max Weber itu. Ajak sederajat itu bikin buku membahas tentang itu, dia melihat relevansinya dengan Islam Indonesia. Abdul Aziz, esai sosiologi agama. Kemudian yang versi pokok adalah Max Weber, kemudian Brian S. Turner, sosiologi agama, saya punya ini. Kemudian Max Weber saya juga punya. Lalu satu lagi ada karyanya Emil Durkheim. Apa itu namanya? Saya punya bukunya. Ini yang Brian S. Turner. Tebal bukunya. Sosiologi agama Brian S. Turner. Ini tebal. Komplit semua di sini ada. Kemudian buku Max Weber sudah terjemah juga. Sosiologi agama Max Weber. Pustaka penerbitnya ini Irtisot Jogja. Ini tebal juga ya. Kemudian karya Emil Durkheim dan terjemah juga. Nih, masih Inggris di sini. The Elementary Form of Religious Life. Bentuk-bentuk dasar dari kehidupan beragama. Ini Emil Durkheim. Jadi penerbitnya Irtisot juga sama. Jakarta. Ada juga Dadang Rahmat ini. Ini buku tipis. Dadang Rahmat, Sosiologi Agama. Ini terbitan Rosda Bandung. Ada juga buku Sosiologi Agama Zuli Kadir. Ini terjemahan, ini penerbitnya Pustaka Pelajar Jogja. Itu ya. Banyak lagi buku-buku semua. Itu tentang buku ya. Oke, terus selesai tentang buku. Sekarang sambil saya ngisi absen. Pak, maaf kalau Ya. untuk referensi buat makalahnya minimal dan maksimalnya berapa ya Pak? Ya saya ininya aja, jangan 1-2 gitu. Jangan sampai 1-2 buku. Jadi pembahasan analisanya ini enggak ini. Paling tidak itu di atas 3-4. Ya. Itu buku. Bisa referensi lain juga bisa jurnal, bisa juga misalnya artikel-artikel di Google bisa. Tapi kalau buku jangan kurang dari 3. Nah, ini nanti bentuknya gimana?
Karena 3D, 3B, 3D, 3A itu berbentuk makalah dan PPT. Nanti pilih sendiri. Saya tidak bisa menentukan karena biasanya saya lempar ke kalian semua, biar kalian yang memutuskan. Saya tidak biasa berbentuk instruksi itu enggak mau. Jadi kalian nanti berembuk. Nah, ketika saya panggil di absen, lalu saya dengar misalnya saya panggil Warsina Indianingrum, langsung pilih makalah dan presentasi atau makalah saja atau kedua-duanya atau PPT saja, gitu ya. Karena kalau PPT saja akan kalah nilainya dengan makalah dan PPT. Nanti kan kelihatan nanti yang mayoritas yang mana. Kita mulai boleh? Silakan. Iya, Warsina. Pak. Warsina, Iya, Pak. apa pilihannya? Dua-duanya, Pak. PPT dan makalah ya. PPT dan makalah. Kemudian Winda Arumsari. Iya, Pak. Makalah dan PPT. Ya. Muti Wulandari. Hadir, Pak. Apa pilihannya? Makalah dan PPT, Pak. Ya. Yulianti. Yulianti. Makalah dan PPT, Pak. Yunita Purnamasari. Makalah dan PPT, Pak. Yunita Purnamasari itu kayak nama artis nih. Zati Hulwani. Zati Hulwani ada? Udah pindah, Pak. Pindah. Keluar ya? Keluar atau pindah? Keluar, Pak. Pindah kampus. Keluar. Kemudian Ziana Wulida. Makalah dan PPT, Bapak. Zianti Tahlumi. Pindah, Pak, Zianti. Lalu Alisa Hanifah. Makalah dan PPT, Pak. Aminah. Makalah PPT, Pak. Andita Indah Arya Putri. Makalah dan PPT, Pak. 12 Anisatul Atifah. Makalah dan PPT. Aska Asri Fitratullah. Makalah dan PPT, Pak. Neng Rahma Syarifah. Makalah dan PPT, Pak. Farida Sapitri Nasution. Makalah dan PPT, Pak. Fauzia Mulyanishi. Makalah dan PPT, Pak. Ganis Samaha. Makalah dan PPT. Hakiki Nurjana. Makalah dan PPT, Pak. Hamidah Nurah. Hamidah Nurah, keluar. Nggak hadir ya. Bapak tadi Hamidah izin ke kampus, Pak. Tapi masuk tadi. Oke. Hani Patus Sania. Makalah dan PPT, Pak. Hilyatun Pojima. Makalah dan PPT,
Makalah dan PPT, Pak. Iin Zakiratul Fadilah. Makalah dan PPT, Pak. Tidak makan itu semua. Dulu Aqidatul Mu'azzamah. Keluar, Pak. Keluar ya. Iya. Kemudian Maryam Jamilah. Maryam Jamilah kan? Iya, Pak. Makalah dan PPT. Mayang Kemuning. Semua bisa Keluar, Pak. keluar juga. Mone Mulyati. Iya, Pak. Makalah dan PPT, Pak. Mutmainnah. Hadiroh Pak, makalah dan PPT. Natifatus. Apa ini? Natifat Tadi Pak, Asam. Asadia Pak. Makalah. Asadia ya. Makalah sama PPT Pak. Oke. Nida Rohmatika. Makalah sama PPT, Pak. Dan Nida. Nisrina Aulia. Hadiroh Pak, makalah sama PPT Pak. Kami ada? Nggak ada ya, Nur Fahmi ya? Nur Fahmi nggak ada? Ada ya? Ada, Pak.